Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Akbar Zainuddin di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi motivasi pengembangan diri dalam segmen pepatah Arab, mahfuzat dan motivasi Manjada Wajada. Kali ini tema kita itu adalah 6 cara menghilangkan malas. Mahfuzatnya adalah ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan. Malas itu artinya apa? Malas itu enggan mengerjakan sesuatu karena berbagai hal, ya, harusnya dikerjakan nanti Malas itu juga artinya berleha-leha, tidak mau bekerja keras. Malas itu ingin selalu ke tempat tiduran, tidak mau bergerak. Kalau lengah itu artinya tidak waspada, merasa sudah aman, lalu kemudian berhenti melakukan pengembangan diri, tidak melihat bahwa sekelilingnya semakin maju dan berkembang, bahwa dunia semakin pesat. Lengah itu merasa cukup, yang pada akhirnya kalau kita sudah merasa cukup, kita akan tersalib oleh perkembangan yang sangat cepat. Mengapa kemudian harus menghindari malas dan lengah? Dunia berkembang sangat cepat. Kalau kita berhenti sejenak saja, kita akan tergilas oleh perkembangan zaman. Sekarang, internet, teknologi sudah mendominasi kita. Dulu kita ngajar tatap muka di kelas, tidak pernah terbayang kita itu belajar lewat internet, belajar lewat online seperti sekarang. Tapi yang terjadi sekarang itu menjadi nyata. Kita dipaksa untuk belajar, membuat media pembelajaran, video. Kita membuat materi presentasi yang baik. Itu kalau kita lengah, ya, dunia akan menggilas kita. Kita akan menjadi orang-orang yang tertinggal oleh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sekarang semakin cepat. Anak-anak muda, generasi baru, mereka punya teknologi, pengetahuan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kalau kita berhenti mengembangkan diri, kalau kita berhenti belajar, itu pasti akan tergilas oleh kecepatan perkembangan ilmu dan teknologi. Dan kita juga harus sadar bahwa kita ini tidak boleh berhenti belajar, harus selalu mengembangkan diri. Mawas diri, harus selalu waspada bahwa dunia berkembang cepat. Kita harus mengikuti perkembangan itu juga sesuai dengan kemampuan kita. Malas, lengah, berhenti belajar, merasa cukup dengan apa yang kita miliki, itulah yang akan membuat kita tertinggal, terlindas oleh zaman. Apa penyebab malas? 4 hal. 4 penyebab malas. Yang pertama, tidak punya target dan tujuan. Tidak punya arah. Hidup pokoknya mengalir saja. Tidak tahu besok mau berbuat apa. Akhirnya, karena tidak tahu apa yang dikerjakan, bermalas-malasan. Mau ngapain tidak tahu, ya, tidak tahu apa yang ditargetkan, mau mengejar apa tidak tahu, akhirnya kemudian bermalas-malasan. Yang kedua, tidak punya gairah dan perasaan bersaing.
Ternyata ini penting ya, memiliki competitiveness, memiliki rasa bersaing ya, itu penting agar kita selalu waspada. Jadi kalau kita melihat diri kita, coba kita bandingkan dengan tetangga, coba kita bandingkan dengan orang-orang satu angkatan, coba kita bandingkan dengan usia generasi kita. Coba kita lihat apa prestasi mereka, apa prestasi kita, ya. Kita melihat bahwa orang-orang yang prestasinya lebih baik daripada kita. Nah, itu kita harus punya dorongan agar kita juga berprestasi. Ada suasana kompetitif ya dalam diri kita yang harus selalu kita bangun, agar itu juga membuat kita terus belajar, jangan sampai lengah. Ya, kita punya sesuatu, oh dia lebih baik, maka saya bagaimana caranya itu mengejar ketertinggalan ini. Ada dorongan untuk selalu kemudian bersaing dalam kebaikan, gitu ya, bersaing dalam kebaikan. Jadi ada berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Yang ketiga, kenapa kemudian malas, itu tidak punya dorongan, tidak punya motivasi, baik internal ataupun eksternal. Ini yang sering banyak terjadi. Kita melakukan sesuatu, tapi kita tidak punya cukup kuat motivasi. Kalau tidak punya cukup kuat motivasi, tidak akan pernah terjadi. Kita bekerja misalnya ya, nggak ada motivasi dari dalam, kenapa kita bekerja? Nggak ada punya motivasi dari luar, kenapa kita bekerja? Ya kerjaan kita nggak akan bagus. Harus punya dorongan, mengapa kita bekerja? Kita ingin buat karya, pengen nulis buku lah yang gampang ya. Nah, kalau nggak punya dorongan mengapa menulis buku, itu dari dalam ataupun dari luar, nggak akan pernah kita bisa jadi itu bukunya. Harus ada selalu dorongan, baik dari dalam maupun dari luar, agar apa yang kita lakukan itu bisa terlaksana. Dan itu yang akan menghilangkan malas. Kalau nggak ada dorongan, motivasi internal, motivasi dari luar, di sekitar kita, nah itu tidak akan pernah kita itu. Kalau tidak ada dorongan, akan sulit membuat kita itu bekerja keras. Yang keempat itu adalah karena memang otot dan tenaganya dibiasakan untuk bermalas-malasan. Kalau sudah dibiasakan bermalas-malasan, selamanya akan bermalas-malasan. Karena itu memang sudah saatnya untuk otot kita itu dibiasakan bekerja keras. 6 hal, 6 tips, 6 cara agar tidak malas dan lengah. 1. Mulai sekarang, punya target dan tujuan hidup. Target di pekerjaan apa? Target di membuat karya apa? Itu harus ditargetkan. Tahun ini apa target kita? Ya, kalau nggak ada target itu sulit mengusir malas itu. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan. Ngapain. Nah, itu harus ada targetnya. Yang kedua, jaga ambisi bersaing untuk kebaikan. Ya, jaga ambisi bersaing untuk kebaikan. Jadi bersaing untuk memberikan yang terbaik, bersaing untuk bagaimana menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Itu harus ada ya. Rasa bersaing ini harus ada agar selalu kemudian kita tumbuh ya, kewaspadaan dalam diri kita, agar selalu bisa mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya. Ketiga, punya dorongan untuk selalu menciptakan hal-hal baru, hal-hal inovatif dan bermanfaat. Jadi pikiran kita itu adalah apa yang bisa kita lakukan. Yang inovasi baru apa yang bisa kita lakukan di tempat kerja kita, di rumah, di masyarakat. Selalu ada dorongan untuk menciptakan ya, hal-hal baru yang bermanfaat, menjadikan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Yang keempat itu adalah
berkumpul dengan orang-orang, teman-teman yang positif. Ini sangat penting. Kalau kita ingin tetap bersemangat menulis, berkumpul bersama para penulis. Kalau kita ingin bersemangat mengajar, berkumpul dengan para pengajar. Kalau kita ingin semangat berusaha, berwirausaha, berkumpul dengan para wirausahawan. Nah, yang perlu diperhatikan, wirausahawan yang positif, para penulis yang juga positif, para guru yang juga positif, sehingga apa? Gairah, ya, semangat itu tetap terjaga di antara kita. Menjaga semangat itu saling mengingatkan, saling menyemangati. Nah, itu berkumpulah dengan orang-orang yang satu profesi, yang satu visi, yang punya semangat membara untuk memajukan diri dan masyarakat. Yang kelima, baca buku, ikut seminar, pelatihan, dan punya mentor. Ya, kalau kita itu lagi nggak semangat, baca buku deh. Itu akan memberikan wawasan baru, itu akan memberikan semangat baru. Asupan wawasan, ya, energi dari buku itu akan memberikan semangat yang sebelumnya mungkin hilang. Ikut seminar, pelatihan sesuai dengan apa yang kita geluti, itu juga akan membuat semangat. Punya mentor, punya coach, punya pembimbing, punya ustadz, punya mursyid, yang itu akan terus menyemangati kita pada saat semangat kita down. Ya, ada dorongan internal, tapi kadang-kadang memang kita perlu dorongan eksternal. Agar apa? Agar semangat kita tetap tumbuh. Dan nomor 6, lawan rasa malasmu. Jangan biarkan malas itu masuk ke dalam pikiran kita, apalagi dalam. Sebelum malas itu datang, karena kita sudah belajar manjada wajada, teriak yang keras, manjada wajada. Lawan rasa malas kita, manjada wajada. Jadi ketika malas datang, manjada wajada, maka kita bisa melawan malas kita. Setiap hari lakukan itu, agar malas kita itu hilang, nggak lagi masuk ke dalam pikiran kita. Karena sekali masuk, dia akan bercokol dan sulit untuk hilang. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.